wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita duduk di majelis yang mulia, di majelis yang insyaallah didoakan ampunan dan juga mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan kepada kita ampunan, dan insyaallah majlis ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini setelah kita lewat dari bulan Ramadan dan kita sekarang berada di bulan lewat atau sudah keluar dari bulan Syawal, atau mungkin kita berada di akhir Syawal dan memasuki Dzulqa'dah kalau tidak salah. Ini adalah kajian dan pertemuan pertama kita setelah keluar dari bulan Ramadan dan kajian kita sempat terhenti. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana terakhir kita membahas tentang ad-da'wah al-jahriyah, bagaimana proses terjadinya dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan masyarakat Makkah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil bagian kedua dari dakwah jahriyah, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy, masyarakat Makkah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berani berdakwah secara terang-terangan dan berani menentang agama kaumnya, menentang peribadatan kaumnya, dan juga menentang adat istiadat yang buruk, jelek yang ada di tengah masyarakatnya. Apa reaksi yang diberikan oleh masyarakat Makkah? Bagaimana mereka berusaha untuk menentang dakwah Rasulullah, dan cara apa yang mereka gunakan untuk berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW? Insyaallah itu yang akan kita bahas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, mulailah masyarakat Makkah, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka mulai merasa terusik keberadaan mereka dalam menyembah berhala-berhala. Mereka merasa Nabi SAW sudah mengusiknya. Karena itu para ulama mengatakan, sama sekali tidak pernah ada gangguan dari masyarakat Makkah, orang-orang Quraisy, kepada Nabi SAW di saat Nabi memulai dakwahnya secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat Quraisy sudah tahu, masyarakat Makkah sebagian mereka sudah faham. Tetapi yang menjadi permasalahannya, kenapa mereka biarkan dakwah Nabi? Mereka menyangka dakwah Nabi ini tidak rubahnya atau tidak ubahnya, tidak ada bedanya dengan dakwah-dakwah yang pernah disampaikan oleh beberapa orang yang berada di garis yang lurus seperti Nabi. Ternyata ada orang-orang yang beragama lurus di Makkah menentang kaumnya menyembah berhala
sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana akan sebutkan ada 4 orang yang paling terkenal, mereka disebut dalam buku-buku sejarah dan para ulama menamakan mereka dengan sebutan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang beragama lurus di Makkah, tidak pernah berbuat syirik. Jadi kalau ada di zaman Nabi atau sebelumnya, orang berada tetap mempertahankan agamanya di atas agama Nabi Ibrahim dan Ismail, tidak menyembah berhala. Mereka menyembah Allah walaupun gak tahu cara menyembah Allah, tapi tidak menyembah berhala. Orang-orang seperti ini diistilahkan dalam buku-buku sirah dan buku-buku sejarah Islam dengan sebutan Al-Ahnaf. Satunya Hanif, lurus dalam beragama, lurus dalam menyembah Allah. Karenanya kalau di antara kita ada yang menamakan putranya Hanif, artinya dia berharap putranya ini lurus dalam beragama, lurus dalam menyembah Allah, tidak menjadi orang yang melenceng menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara masyarakat Makkah sebelum Nabi diutus, ada beberapa orang yang berani menentang kaumnya menyembah berhala. Tetapi mereka ini tidak digubris oleh masyarakat Makkah dan tidak memiliki pengikut. Mereka dianggap orang asing, orang aneh di tengah masyarakatnya, dan keadaan mereka berlalu begitu saja sampai mereka meninggal dunia. Tetapi keadaan Nabi berbeda. Saya mau tanya kepada bapak sekalian, kenapa Nabi berbeda dengan mereka-mereka ini? Kalau antum gak bisa jawab, keterlaluan. Kenapa keadaan Nabi berbeda dengan orang-orang yang kita sebut dengan Al-Ahnaf ini? Ana contohkan namanya, nanti akan menerangkan sedikit tentang keadaan mereka secara umum. Di antaranya paling terkenal ada Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah. Walaupun beda umurnya hampir lebih dari 20 tahun dengan Khadijah, tapi sepupunya. Beliau adalah anak paman Khadijah, di mana beliau ini mempelajari agama-agama yang ada, tidak setuju dengan penyembahan terhadap berhala. Bahkan beliau di ujung akhir hidupnya meyakini, mengimani, dan meyakinkan Nabi bahwasanya beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Maka ketika beberapa orang bertanya kepada Nabi tentang Waraqah bin Naufal, Nabi mengatakan, "Ra'aituhu yatiru bi janahihi fil jannah." Dalam riwayat lain, aku melihat dia terbang dengan 2 sayapnya di surga. Di riwayat lain Nabi mengatakan, aku melihat dia memiliki 2 sayap yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di surga. Ini menunjukkan Waraqah adalah seorang yang hanif, yang lurus. Begitu pula ada orang lain yang bernama Qas bin Sa'idah. Yang kedua Qas bin Sa'idah. Orang ini dengan syair-syairnya menyindir penduduk Makkah yang menyembah berhala. Begitu pula ada orang lain yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dia adalah keluarga dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana putranya itu bernama Sa'id bin Zaid nanti menjadi salah seorang as-sabiqin al-awwalin, menjadi salah seorang yang pertama kali masuk Islam, kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Makkah. Dan dia adalah iparnya Umar ibn al-Khattab, putra dari orang ini. Berarti ini pamannya Umar. Namanya siapa tadi namanya? Zaid bin Amr bin Nufail Al-Adawi, dari keluarganya Umar bin Khattab. Yang putra dia ini nanti akan jadi iparnya Umar. Namanya adalah Sa'id bin Zaid, yang nanti dia termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Dan dia menikah dengan Fatimah bintul Khattab, adik kandung dari Umar bin Khattab. Dan ada beberapa riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Di antara sebab keislaman Umar adalah ketika dia ingin melabrak adiknya dan iparnya Sa'id bin Zaid ketika mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Islam. Walaupun riwayat ini dhaifkan oleh para ulama. Intinya, ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid ini termasuk dulu salah seorang dari Hanif, dari Ahnaf yang ada di Makkah. Orang-orang yang lurus dalam beragama. Dia ini selalu marah ketika melihat masyarakat Makkah menyembelih sesembelihannya untuk patung-patung dan berhala mereka. Dia marah dengan berteriak mengatakan, "Hadhil an'am khalaqaha Allah wa tadhbahunaha li ghairi."
Wahai penduduk Makkah, Allah telah menciptakan untuk kalian binatang-binatang ternak ini, onta, kambing ini. Tetapi sekarang kalian menyembelihnya, mengorbankan untuk selain Allah. Tetapi nggak pernah diperdulikan oleh penduduk Makkah. Bahkan dia dianggap gila karena menyelisihi keadaan kaumnya, karena menentang keadaan kaumnya. Dianggap orang aneh oleh kaumnya. Sehingga dia benar-benar merasa terasing di Makkah. Sampai suatu saat dengan menangis dia pernah berada jauh ketika melihat orang-orang Makkah tawaf di sekitar Ka'bah, di sekitaran patung. Dia menatap Ka'bah dari jauh sambil menatapkan wajahnya ke langit. Dan dia di atas kendaraannya mengatakan, Allahumma, ya Allah, in alimtu kaifa a'buduk. Kalau seandainya aku tahu bagaimana aku menyembahmu, aku akan menyembahmu. Tapi aku tidak tahu cara aku menyembahmu. Maka dia kemudian sujud di atas ontanya ke arah Ka'bah. Dan dia kemudian bertekad pergi ke negeri Syam. Saya mau tanya bapak-bapak, pertanyaan pertama nggak bisa dijawab. Pertanyaan kedua harus bisa nih. Maka beliau kemudian meninggalkan Makkah karena dianggap orang asing, orang aneh oleh penduduk Makkah. Karena menentang agama kaumnya, menentang peribadatan kaumnya. Maka dia ingin pergi ke negeri Syam. Kenapa beliau ingin pergi negeri Syam? Syam itu sekarang Syria, Yordania, kemudian Lebanon dan Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, Palestina ya. Jamaah sekalian, semakin kesini semakin kita lupakan keadaan mereka, padahal kondisi mereka semakin parah dan semakin memprihatinkan. Mudah-mudahan kita terus tidak lupa berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kita di sana. Nah, beliau ingin pergi ke Syam. Pertanyaannya, kenapa beliau ingin pergi ke Syam? Bapak-bapak kalau belajar sirah, kalau dengar kata-kata negeri Syam yang Anda sebutkan sekarang menjadi 4 negara, ini tempat diutusnya banyak nabi dan rasul oleh Allah. Saya ulang. Kenapa Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail ingin pergi ke negeri Syam, ingin meninggalkan Makkah untuk pergi ke negeri Syam? Setelah saya beritahu tadi penyebabnya, karena Syam adalah tempat di mana Allah mengutus banyak para nabi dan rasul dan menurunkan banyak kitab di situ. Nah, kira-kira apa penyebabnya ketika dia ingin meninggalkan Makkah untuk pergi ke negeri Syam? Dia berharap, dia hijrah, dia berharap untuk bertemu dengan Nabi. Karena menurut beberapa orang yang dia dengar, ahli kitab yang dia dengar, bahwasannya zaman itu adalah mungkin zaman keluarnya seorang Nabi. Beliau ini tidak tahu kalau Nabi itu akan keluar di tempat tinggalnya, yaitu di kota Makkah. Karena itu beliau ingin mencari Nabi ini, mudah-mudahan keluar negeri Syam. Karena umumnya negeri Syam adalah tempat keluarnya dan diutusnya oleh Allah para Nabi dan Rasul. Mayoritas para Nabi dan Rasul Allah utus di negeri Syam. Karena itu para ulama mengatakan di antara salah satu sebab keberkahan yang ada di negeri Syam, itu kalau ditanya apa salah satu keberkahan negeri Syam, bahwasanya negeri ini atau tempat ini atau wilayah ini, yaitu wilayah Syria, Yordania, Palestina, Lebanon tadi kita sebut. Dulu disebutnya negeri Syam, orang barat menyebutnya dengan wilayah Levan katanya. Mulia dan barokah salah satunya karena tempat ini banyak diutus para nabi. Hampir seluruh nabi dari keturunan Nabi Ibrahim tinggalnya di situ, di wilayah Levan ini atau Syam ini. Karena itu dia berharap pergi ke negeri Syam, bertemu dengan nabi yang dijanjikan sebagai akhirul anbiya'i wa rusul, nabi terakhir yang akan diutus kepada umat manusia. Di tengah perjalanan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian dirampok oleh quta'ut turuq. Kalau kita bahasakan sekarang, bajing loncat oleh para penjahat. Hartanya dirampok, kemudian kendaraannya diambil, dianya kemudian dibunuh. Sebelum menghembuskan napas, kemudian dia mengangkat tangannya dan dia mengatakan, Allahumma in tuhrimni min liqa'i hadzal nabi fala tuhrim minhu waladi. Ya Allah, jikalau engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk bertemu dengan Nabi ini, jangan engkau halangi putraku Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail untuk bertemu dengan Nabi ini. Allah jawab doanya
putranya bertemu dengan Rasulullah dan termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kota Makkah. Bahkan kelebihan putranya yang bernama Sa'id bin Zaid termasuk al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Kalau jamaah bapak-bapak ibu-ibu ditanya siapa sahabat yang paling mulia atau siapa manusia paling mulia di para sahabat, itu dikelompokkan oleh para ulama. Yang nomor satu siapa? Jelas Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada yang mengalahkannya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, 3 orang yang lain termasuk Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, Ali. Setelah Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, dan yang terakhir adalah putra beliau Sa'id bin Zaid. Dan ini adalah jawaban dari doa ayahnya. Ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi dan hijrah ke Madinah, sempat ada pertanyaan dari beberapa orang, salah satunya dari putra beliau Sa'id, karena beliau tahu bagaimana ayahnya tidak pernah sujud sekalipun kepada patung dan berhala di kota Makkah, nggak pernah mengikuti adat istiadat masyarakat kaumnya Makkah Quraisy. Karena itu beliau pernah bertanya, dan lain Umar bin Khattab bertanya tentang pamannya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah mendengar kisah tentang Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail? Maka Nabi mengatakan, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Beliau akan dibangkitkan oleh Allah sebagai umat sendiri. Artinya dia muwahhid, dan dia termasuk orang-orang yang meninggal dalam menjaga iman dan tauhidnya kepada Allah di tengah masyarakat yang penuh kesyirikan. Ini orang nomor 2. Yang 3, setelah Warakah bin Naufal, kemudian Amr bin bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ketiga, ada seorang yang bernama Umayyah bin Abi Salat. Nah, kalau tadi kita cerita tentang Warakah bin Naufal, Masya Allah jalan hidupnya terus sampai akhir diberitakan bagus. Kemudian Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail juga akhir hidupnya bagus. Ada satu orang nih yang para ulama ahli sejarah Islam menyebutnya mu'minun biqalbihi, kafirun bilisanihi. Ini orang mukmin hatinya, mu'minun bilisanihi, kafirun biqalbihi. Orang ini mukmin lisannya, kafir hatinya. Orang ini sebelum diutus Nabi, dengan syair-syairnya itu menunjukkan dia beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada Rabb Tuhan yang satu, tidak mungkin patung dan berhala. Tapi begitu Nabi diutus oleh Allah, dia ini dengki, loh kenapa Muhammad yang jadi Nabi bukan saya? Akhirnya dia tidak beriman. Maka diistilahkan oleh para ulama, kalau merujuk, melihat kembali ke belakang perkataan-perkataannya, dia ini muwahhid, dari orang-orang yang hanif, yang lurus. Orang ini bernama Umayyah bin Abi Salat. Namanya siapa? Umayyah bin Abi Salat. Di antara perkataannya dia pernah mengatakan, man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at inna fis sama'i la ibara, dan seterusnya. Perkataannya luar biasa. Barang siapa yang hidup dia pasti akan mati, orang yang mati akan binasa, dan nanti kalian akan, sungguh Allah telah mengirim tanda-tanda yang banyak. Dengan syair-syairnya menunjukkan dia ini muwahhid. Tapi kemudian begitu Nabi diutus, dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti Nabi yang telah kita sebutkan paling 3, ada 4 orang tuh. Jadi ada Qas bin Sa'idah, ada Warakah bin Naufal, ada Zaid bin Amr bin Nufail, ada pula seperti Umayyah bin Abi Salat. Tapi mereka ini bedanya, kenapa nggak punya pengikut, kenapa tidak diikuti oleh orang, dan kenapa akhirnya hilang saja dakwahnya begitu? Berbeda dengan Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya karena Nabi adalah Rasul, itu bedanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguatkan dakwahnya
Dan pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang didakwahkan oleh Nabi SAW yang Allah kehendaki. Ini bedanya. Karenanya kembali kepada pembahasan ikhwafillah azakumullah. Ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, penduduk Makkah menyangka urusan Nabi ini, keadaan Nabi ini nggak ada bedanya dengan orang-orang ini. Paling ntar juga lama-lama capek sendiri, Muhammad hilang begitu saja dimakan waktu. Dulu juga sudah ada seperti, antum jangan lupa siapa? Ahnaf yang terkenal di Makkah. Bukan nama orang Ahnaf, maksudnya orang-orang yang lurus yang tidak pernah berbuat syirik. Siapa mereka? Paling tidak menyebut 1-2 harus antum ingatlah. Ya, siapa? Warakah bin Naufal. Terus yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail dari keluarganya Umar bin Khattab dan ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid. Yang ketiga, Umayyah bin Abi Salih. Dan yang keempat, Qas bin Sa'idah. Tetapi begitu Nabi terang-terangan berdakwah dan setiap hari beriman 1-2 orang, baik itu dari kalangan orang merdeka, orang yang budak, dari kalangan yang bangsawan, dari kalangan para pendatang, masyarakat Makkah ini mulai khawatir. Ditambah Nabi terang-terangan berbeda dengan orang-orang ini yang hanya menyindir-nyindir saja. Nabi terang-terangan berani menyalahkan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak moyang beliau, ketika berani terang-terangan mendakwahkan agamanya di tengah masyarakat Babilonia, walaupun beliau sendiri, bahkan sampai berani beliau dibakar oleh satu negara dan negerinya. Nabi terang-terangan berdakwah. Akhirnya dari situlah mulai datangnya permusuhan, gangguan, teror, intimidasi. Maka kalau ada pertanyaan yang diajukan kepada kita, kapan orang-orang Quraisy mulai berani mengusik Nabi, mengganggu Nabi, menyiksa Nabi, menteror Nabi dan para sahabatnya? Jawabannya ketika Nabi mulai terang-terangan dengan dakwah beliau, menyalahkan ibadah orang-orang Quraisy dan juga menganggap bodoh apa yang mereka lakukan dengan menyembah berhala dan tuhan-tuhan mereka. Di saat itulah mereka mulai berani dan juga terang-terangan ingin menghalangi dakwah Islam. Karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ucapannya bagus sekali jamaah, seperti yang anda terangkan tadi, tapi ini kelengkapannya. Beliau mengatakan, walamma anzala alaihi fasda' bima tu'mar, ketika turun firman Allah yang menyuruh Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, tepatnya surat Al-Hijr ayat 99. Jadi kalau jamaah ditanya, kapan Nabi mulai dakwah secara terang-terangan? Jawabannya setelah turunnya perintah Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan itu ada pada 2 surat. Surat yang pertama salah satunya Al-Hijr ayat 94, di mana Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Tampakkan dengan jelas apa yang diperintahkan, agama yang diperintahkan kepadamu di hadapan mereka, dan jangan pedulikan orang-orang musyrikin itu. Maka Nabi mulai terang-terangan. Kata Ibnul Qayyim, sada'a ay jahara Rasulullah bi amrillah. Maka Nabi mulai berani terang-terangan menampakkan agama Allah. La ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Nabi mencontoh moyangnya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menjadi teladan beliau. Maka beliau tidak peduli celaan orang yang mencela, caci makian orang yang mencaci, kebencian orang yang benci. Beliau tetap menyampaikan agama Allah, kemudian mulai menyalahkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, saat itu dilakukan oleh Nabi, fada'a ila Allah al-kabir was-saghir wal-hurra wal-'abd wal-dzakar wal-unsa wal-jinn wal-ins. Maka Nabi mulai berdakwah kepada yang tua, yang muda, hamba dan orang merdeka, laki-laki, wanita, perempuan, bahkan bukan hanya manusia, jin pun didakwahkan oleh Nabi. Karenanya yang perlu menjadi catatan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi ini bukan hanya untuk manusia. Islam ini, agama penutup ini, bukan hanya untuk manusia, tapi diutus oleh Allah untuk al-jin wal-ins, kepada jin dan manusia, atau kepada manusia dan jin. Kenapa kepada manusia dan jin?
Yang kemudian di dalam agama kita dan diistilahkan oleh para ulama, jin dan manusia inilah yang diistilahkan dengan sebutan as-saqalan atau as-saqalain. Dua makhluk yang berat. Dalam buku-buku akidah, manusia dan jin disebut dengan as-saqalan atau as-saqalain. Dua makhluk yang berat. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai as-saqalain? Bukan gunung, bukan bukit, bukan laut, bukan langit, bukan bintang-bintang, bulan, matahari disebut as-saqalan, benda yang berat, makhluk yang berat. Tetapi yang diistilahkan dengan dua makhluk yang berat adalah manusia dan jin. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Kenapa hadirin sekalian dan hadirat sekalian? Ada yang tahu jawaban? Karena jin dan manusia yang berani menerima amanah berat beribadah kepada Allah. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abayna an yahmilnaha. Kami telah menawarkan amanat untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kepada langit dan bumi. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka menolak, bumi dan langit tidak kuat, tidak mampu menolak untuk menerima amanah ini. Wa ashfaqna minha. Dan makhluk-makhluk ini merasa berat. Tetapi wa hamalahal insan. Tapi berani kemudian dibawa oleh manusia. Maka karena jin dan manusia yang berani mengambil amanah ibadah, mereka kemudian dijuluki dengan as-saqalan. Apa namanya? As-saqalan atau as-saqalain. Artinya dua makhluk yang berat karena menerima amanah tanggung jawab ibadah kepada Allah. Yang mereka akan dibangkitkan, ditanya dan dapat balasan surga ataupun neraka di akhirat nanti. Binatang tidak. Gajah segitu beratnya nggak dapat. Gunung segitu beratnya nggak dapat. Pohon-pohon yang besar, jati-jati yang besar enggak. Selesai kiamat, selesai. Kita akan ditanya oleh Allah padahal kita lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan beliau melanjutkan, walamma sada'a bi amrillah, dan ketika Nabi mulai benar-benar berani menampakkan agamanya secara terang-terangan di kota Makkah, wa sarraha liqaumihi bid-da'wah, dan terang-terangan beliau berdakwah di tengah kaumnya, wa bada'ahum bisabbi alihatihim, Nabi mulai mencela peribadatan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di tengah masyarakat Babilonia. Wa ayyaba dinahum, Nabi mulai mencela agama mereka yang salah. Ishtadda adzahum. Nah ini keterangan Ibnu Qayyim. Jadi ketika Nabi mulai menyalahkan peribadatan mereka, menyalahkan agama yang mereka selama ini anut, maka bangkitlah kemarahan mereka. Dan keterangan Ibnu Qayyim, ishtadda adzahum lahu waliman istajaba lahu min ashabihi wa naluhum bi anwa'il adza. Maka mereka orang-orang Makkah, penduduk Quraisy, orang-orang Quraisy penduduk Makkah mulai memberikan tekanan, gangguan, siksaan kepada Nabi dan kepada siapapun yang menjawab dakwah Nabi menjadi para sahabat dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada faedah penting yang ingin Anda sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwasannya dalam dakwah ini ada dua. Dakwah isinya ada dua. Apa itu? Inti orang berdakwah kayak Ana ini. Intinya semua orang yang berdakwah, inti kandungan dakwahnya ada dua. Yang pertama, Nah minum dulu bapak-bapak, kalau bapak nggak jawab, mikir dulu dikit. Saya mau tanya, orang kalau naik mimbar atau berdiri berdakwah yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang dia sampaikannya ada dua kandungan. Apa? Yang diistilahkan dalam agama, yang dengan menegakkan ini umat Islam akan menjadi umat terbaik. Apa itu? Tauhid masuk dalam bagiannya. Ibadah, tauhid, akhlak itu cabangnya. Tapi inti yang disampaikan oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah itu ada dua. Imma yang pertama, amar ma'ruf atau nahi mungkar. Enggak ada yang lain. Semua orang yang menyampaikan dakwah, lihat saja. Kalau tidak amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, bakti kepada orang tua, kebaikan. Ngajak untuk sholat, kebaikan, amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Untuk bersedekah, amar ma'ruf. Umumnya
amar ma'ruf itu resikonya itu sedikit sekali. Kayak aneh nih, nyampaikan sirah nabawiyah, risiko anak sedikit sekali untuk dapat gangguan dari siapapun dari kalangan kaum muslimin. Kenapa Pak? Anak mau tanya antum kenapa? Karena sirah ini mengajak orang untuk meneladani Rasulullah. Ada orang yang akan marah ketika anak ngajak untuk meneladani Rasulullah. Enggak ada orang suka. Mau siapapun dia, selama dia menyatakan diri muslim, senang dengan sirah ini. Coba antum mulai dakwah dengan tauhid. Antum berani ngomong tentang perkara yang menyinggung itu bukan sunnah, ini sunnah. Ini perkara yang baru dalam Islam, ini bukan baru yang diistilahkan dengan bidah. Berani antum? Sebulan insya Allah dakwah antum ditutup sama orang. Di mana-mana ketika kita berbicara sirah nabawiyah, orang tidak akan pernah menentang. Yang disampaikan sirah Nabi, sejarah hidup Nabi. Kok Anda ingin hentikan gimana Anda? Jadi resiko orang amar ma'ruf itu sedikit. Yang berat ketika orang melaksanakan, antum perikatkan orang tentang syirik yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mengingatkan manusia tentang kesalahan mereka dalam beribadah. Ini amar ma'ruf apa nahi mungkar? Nahi mungkar berat. Orang yang melaksanakan nahi mungkar itu risiko paling ringannya dibenci oleh kaumnya. Paling ringan. Yang menengah sedikit diusik oleh kaumnya. Yang berat diganggu, disiksa, diusir, bahkan pingin dibunuh oleh kaumnya. Itulah yang terjadi kepada seluruh hampir para nabi. Ketika mereka menegakkan yang pertama amar ma'ruf, nggak terlalu berat. Yang berat ketika mereka menegakkan nahi mungkar. Karenanya selalu anak katakan, kalau pembahasan dakwah ini isinya mengajak orang kepada tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Umum kaitannya berkaitan tentang akhlak, risikonya besar banget. Risiko ngajak orang tuh jangan hasad, besar. Orang yang bejat tuh, benar ucapan Ustadz itu. Karena kita ngajak kepada amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Jiwa fitrah manusia itu suka kepada yang ma'ruf. Ada orang yang marah ketika itu ajak orang untuk sholat. Gak ada. Hati gak sholat pun dia akan diam. Karena dia tahu ini baik. Tapi begitu nahi mungkar, orang lagi asyik gaple azan, maaf dulu, sholat dulu, mainnya nanti. Itu paling ringan. Panjenengan dan antum atau kita semua akan dipelotot. Panjenengan itu siapa? Dan lama-lama seluruh orang kan benci kepada kita. Padahal kita cuma ngajak orang kepada melarang mereka untuk ayo ini waktu sholat. Jadi tipis beda antara dua yang menjadi inti dakwahnya siapapun yang mengikuti para nabi, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi inti dakwah itu cuma dua. Apa itu jamaah sekalian? Amar ma'ruf atau nahi mungkar. Baru ada cabangnya. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada dakwah kepada tauhid, ada kepada tazkiyah, ada kepada mengajarkan fikih, ibadah dalam Islam dan seterusnya. Kemudian jamaah Allah kita kembali. Maka ketika Nabi, kata Ibnu Qayyim, sudah berani terang-terangan mendakwahi kaumnya di saat dan berani mencela kesalahan ibadah mereka, penyembahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka, maka saat itulah mulai mereka semakin sengit untuk berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan mengganggunya, memberikannya siksaan baik untuk beliau dan para sahabatnya. Wa hadhihi sunnatullah azza wa jalla fi khalqi. Yang perlu kita garis bawahi, siapapun kalau dia berada di jalan dakwah ini, ketika dua elemen ini berjalan bersamaan, dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan pernah dia itu berkhayal akan selamat dari celaan, kebencian, ketidaksukaan. Manusia akan mengusik, bahkan mungkin membenci, bahkan meneror dan mengganggu dirinya. Karena sunnatullah itu yang paling ringan. Yang paling berat kita mungkin akan diusir dan dibunuh sebagaimana para nabi. Karena ini sunnatullah, kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau ada dai, dia nyampaikan tauhid, kemudian banyak orang yang gak suka, dia mengatakan, aduh, banyak orang yang gak suka gara-gara saya berhenti dakwah. Nah ini orang yang tidak tahu bagaimana beratnya dakwahnya para nabi dan rasul. Orang yang menyampaikan agama, terutama
ketika kita berani menyampaikan hal-hal yang menentang masyarakat kita, terutama yang disebut dalam agama dengan nahi mungkar, akan banyak mendapatkan penentangan dan juga mungkin kebencian dari orang-orang yang tidak suka kepada dia. Dan ini menjadi sunnatullah, hal yang sudah ditetapkan oleh Allah pada makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah untuk menghibur nabinya. Allah di dalam surat Fussilat ayat 43, Allah menghibur Nabi Muhammad. Kenapa Nabi begitu sabar? Jamaah sekalian, kenapa Nabi begitu sabar menghadapi berbagai macam gangguan, kemudian teror, berbagai macam penyiksaan yang diberikan oleh kaumnya kepada beliau, dan Nabi menyuruh para sahabatnya untuk sabar? Karena Allah sudah memberikan seperti peringatan kepada beliau. Beliau ini orang terakhir, enaknya jadi yang terakhir itu banyak sebagai apa ya? Banyak contoh sebelum kita. Jadi kita pun merasa tidak sendiri dalam melaksanakan pekerjaan ini. Karena ini, ikhwafillah, ana selesaikan baru kita azan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Tidaklah yang dikatakan untukmu wahai Muhammad, engkau dikatakan gila, engkau dikatakan penyihir, engkau dikatakan penyair, engkau dikatakan dukun, engkau dikatakan pendusta oleh kaummu, padahal dulunya engkau disebut al-amin, orang yang paling jujur dan terpercaya. Itu semua yang dikatakan untukmu sudah dikatakan oleh orang-orang terdahulu kepada rasul mereka. Jadi orang yang sepertimu pasti akan mendapat julukan seperti itu. Jadi sabar saja. Nabi-nabi dan rasul yang dulu juga seperti itu. Maka ini yang membuat Nabi terhibur. Oh, saya ini bukan sendiri. Rasul-rasul sebelum saya mengalami seperti ini. Nah, sementara untuk orang yang beriman, Allah menghibur mereka. Pengikut Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ini kita akan baca dan insya Allah kita jelaskan dengan agak detail dengan contohnya setelah kita azan. Kita azan dulu, baru setelah itu insya Allah kita bacakan hiburan untuk para sahabat, kenapa mereka sampai begitu sabar menghadapi berbagai macam siksaan dan gangguan di Mekah. Kita adzan dulu.
Kita lanjutkan ya khafillah azakumullah. Kita lanjutkan, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kenapa Nabi begitu sabar ketika mendapatkan berbagai macam gangguan dari kaumnya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Nabi, apa yang kau dapatkan baik itu julukan, gelar, ejekan, olokan, gangguan, teror, siksaan dari kaummu, itu pun sudah dialami oleh rasul-rasul sebelummu. Maka Nabi merasa bahwasanya apa yang beliau lakukan ini ada merupakan sunnatullah yang harus beliau rasakan sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu. Maka beliau kuat. Begitu pula kepada orang-orang mukminin, diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat para nabi terdahulu tidak diberikan keyakinan bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang nanti, tetapi umat Islam, para sahabat, Allah menekankan kepada mereka sabar dulu, baru setelah itu kalian akan mendapatkan kemenangan. Allah akan mendatangkan pertolongannya. Sabar dulu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka merasakan dulu siksaan, gangguan, dan berbagai macam cobaan dari kaum mereka. Tapi kemudian baru setelah itu Allah memberikan pertolongan dan datang kemenangan. Karena itu Allah mengingatkan para sahabat dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Ibnu Qayyim, adapun untuk pengikut Nabi supaya mereka sabar, Allah ingatkan mereka dengan surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan menyangka diri kalian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian apa yang telah datang dari umat-umat yang telah lalu. Masathumul ba'sa, mereka pernah ditimpa oleh kesusahan, wadh-dharra, kesulitan, gangguan, teror, intimidasi dari kaumnya. Wazulzilu, sampai mereka itu merasa goyah hati, jiwa, iman mereka saking beratnya tekanan yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana gangguan yang diberikan oleh Fir'aun kepada Bani Israel dan juga kaum-kaum yang lain kepada pengikut para nabinya. Hatta yaqulur rasul, sampai kemudian Rasul berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Jadi di ayat ini Allah ingin menekankan kepada orang beriman, lakukan dulu sunnatullahnya. Apa sunnatullahnya? Bahwasannya tidak ada keberhasilan, kemenangan dan pertolongan Allah tanpa kalian sabar, merasakan dulu cobaan, penderitaan, kesusahan. Maka kemudian ayat ini menjadi kaidah dalam hadis Nabi, di mana dalam satu hadisnya Nabi menjelaskan kepada kita, tidak ada keberhasilan, kemenangan, kejayaan kecuali manusia harus sabar dulu terhadap cobaan, penderitaan, kesusahan dan juga berbagai macam musibah. Nabi mengatakan, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna ma'al usri usra. Ketahuilah kemenangan itu datang setelah kesabaran terhadap cobaan, terhadap musibah, terhadap berbagai macam kesusahan. Wa anna ma'al usri usra, kata Nabi, dan ketahuilah setelah kesusahan itu akan datang kemudahan. Ini menjadi kaidah di dalam kita beragama, jamaah sekalian. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, ketika antum mendapatkan cobaan puncaknya, sampai antum merasa bertanya dalam hati antum, ya Allah, apa gunanya aku menyembahmu, apa gunanya aku beribadah, musibah ini kok besar sekali. Ketahuilah, kata para ulama, itu puncaknya, dan setelah itu akan datang jalan keluar yang besar dari Allah. Jadi musibah kalau sudah terlalu besar kita rasakan, sampai kita seolah-olah nggak bisa dan nggak kuat menahan, setelah itu insya Allah ja'un farajun qarib, akan datang jalan yang akan menghilangkan musibah tersebut, sudah dekat berarti. Hal itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi.
ketika besarnya tekanan dan siksaan kepada mereka. Berapa lama mereka disiksa di Makkah, jamaah sekalian? Berapa lama mereka merasakan siksaan, gangguan? Kurang lebih hampir 10 tahun. Karena 3 tahun Nabi berdakwah secara siri, ya, sembunyi-sembunyi. Sementara 10 tahun sisanya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Di saat itulah, antara 10 tahun, 7-10 tahun, itu lamanya para sahabat mendapatkan siksaan, gangguan, intimidasi, bahkan terusir. Sebagian mereka mendapatkan siksaan fisik seperti Bilal, seperti Ammar, seperti siapa lagi? Suhaib, seperti Khabbab bin Al-Arat dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kemudian setelah hijrah, Allah memberikan kepada mereka kemenangan. Hal inilah yang membuat Anda ceritakan 2 peristiwa. Yang pertama, ketika para muhajirin, sahabat muhajirin itu ikut bersama Nabi menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Artinya berapa tahun setelah mereka berada di Makkah? Nabi menaklukkan kembali dan merebut kota Makkah dan membebaskan kota Makkah dari penyembahan terhadap berhala. Itu tahun ke-8 Hijriah. Artinya berapa tahun setelah Nabi dan para sahabat mengalami keadaan yang susah? Berapa tahun? 13 tahun tambah 8 berapa? Hampir 20 tahun Nabi dan para sahabat mengalami keadaan yang berat dan susah. Kemudian Allah berikan kemenangan. Nabi dengan 10.000 sahabat menaklukkan kota Makkah. Padahal 8 tahun sebelumnya Nabi hanya keluar dari kota Makkah dikejar oleh orang-orang Quraisy. Hadiahnya adalah 100 ekor onta yang menemukan Nabi hidup atau mati. 8 tahun berikutnya Nabi membawa 10.000 sahabat dan pasukannya untuk menaklukkan kota Makkah. Antum tahu betapa harunya para sahabat muhajirin. Ada sebagian 8 tahun tidak melihat keluarganya, melihat rumahnya, melihat tanahnya. Di dalam beberapa riwayat menyebutkan sampai ada sebagian sahabat muhajirin memegang tanah Makkah. Ada sebagian itu sampai meletakkan tanah itu di atas kepala-kepala mereka karena kerinduan yang luar biasa terhadap tanah air. Ana kalau lihat kisah tentang bagaimana keharuan sahabat muhajirin di saat mereka menangis ketika memegang rumah-rumah mereka, ana mengingat ucapan sebagian orang tua kita ketika menasihati kita. Nak, seenak apapun engkau di tempat rantau, engkau akan rindu kepada rumahmu. Itu terbukti ternyata di sahabat-sahabat muhajirin. Antum tahu mereka hidup bagaimana di kota Madinah? Damai, tentram, nyaman, saling bahu-membahu dengan Ansor. Tidak ada penindasan, gangguan, intimidasi. Ibadah mereka terjamin. Tapi mereka tetap orang asing di Madinah, bukan penduduknya. Karena itu mereka disebut dengan muhajirun. Ketika mereka merebut kembali tanah airnya Makkah, antum bisa bayangkan keharuannya. 8 tahun tidak melihat anak istri. Dulu ketika berhijrah melepas anaknya masih dalam gendongan. Sekarang dia melihat anak istrinya berdiri menunggu dia di depan rumah. Bagaimana perasaannya? Maka mereka itu menangis terseduh-seduh sambil bersujud syukur di hadapan Baitullah, Ka'bah. Berapa tahun? 20 tahun. Maka ketika kita jamaah yang dimuliakan Allah mendapatkan ujian dari Allah 1, 2, 3 tahun, harus kita ingat ayat ini. Ayat ini kepada para sahabat. Sabar dulu kalian. Nggak nanggung-nanggung. Sabar mereka sampai berapa tahun? Berapa tahun tadi? Baru bisa kembali ke tanah air setelah mereka terusir? Tidak kurang dari 8 tahun. Kalau ditotal dengan penderitaan mereka, tidak kurang dari 20 tahun. Selama mereka berada di Mekah, ditindas terus oleh orang-orang Quraisy. Tapi setelah 20 tahun, tahun 8 Hijriah, Nabi merebut kembali kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Maka disitulah mereka mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kejayaan setelah kesabaran, penderitaan yang mereka rasakan. Nah ini jamaah muliakan Allah. Contoh yang kedua, antum tahu peristiwa yang paling mengharukan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan kota yang menjadi
rebutan tiga agama atau wilayah yang menjadi rebutan tiga agama. Kota yang menjadi rebutan tiga agama langit. Kota apa itu? Yang disebut dengan kota suci, Baitul Maqdis. Umat Islam menyebutnya Al-Quds atau Baitul Maqdis, artinya rumah yang suci, tempat yang suci. Nasrani menyebut kota ini dengan sebutan dulu ketika Romawi menguasai tempat ini dan agama Nasrani menguasai tempat ini. Dalam masa kejayaannya, kota ini disebut dengan Ilya. Ketika sebelum dikuasai oleh umat Islam. Ketika Yahudi berkuasa di kota ini, mereka menamakan kota ini dulu dengan sebutan Jerusalem atau Urshalim, yang kemudian dilatinkan menjadi Jerusalem atau Yerusalem, yang artinya Darussalam, kota yang penuh damai artinya. Urshalim atau Yerusalem artinya kota yang penuh damai dengan bahasa Ibrani. Maka kota ini ada tiga nama. Nasrani menamakannya Ilya atau Ilya, kota Tuhan, karena Tuhan mereka menurut anggapan mereka lahir di tempat ini. Yahudi menamakannya Urshalim atau Yerusalem, artinya kota yang penuh kedamaian. Umat Islam menyebutnya dengan Al-Quds atau Baitul Maqdis, artinya kota suci. Ketika Umar bin Khattab dan kaum muslimin pada tahun 16 Hijriah merebut wilayah Syam, satu persatu wilayah Syam direbut, dan kemudian Palestina direbut oleh umat Islam, dan di saat umat Islam berhasil merebut kota suci Yerusalem, Baitul Maqdis atau Al-Quds, para pemimpin pasukan meminta Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang menerima kunci kota ini, karena dulu kota ada pintu gerbangnya. Mereka penduduk kota nggak mau menyerah kecuali yang datang menerima penyerahan kunci gerbang kota itu Khalifah kaum muslimin sendiri, Uskup Agung Yerusalem. Waktu itu bernama Safarunius mengatakan, kami tidak akan menyerahkan kota kami kecuali Khalifah kaum muslimin Umar yang mau menerima dan menandatangani perjanjian damai dengan kami, baru kami mau menyerahkan. Maka untuk pertama kali dalam hidupnya, dalam 10 tahun beliau menjadi khalifah, menjadi presiden umat Islam, pemimpin umat Islam, Umar tidak pernah meninggalkan Madinah selain untuk kebutuhan haji ke Mekah. Selain untuk itu, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk menyerahkan dan menerima kunci Baitul Maqdis. Maka datanglah beliau dengan pakaian sederhananya yang membuat pendeta Safarunius atau Uskup Agung Safarunius begitu meneteskan air mata melihat begitu sederhananya penampilan Khalifah Umar ketika datang. Beliau memakai baju yang memiliki beberapa tambalan di berbagai sisi, padahal beliau sudah mengalahkan Persia dan Romawi. Pasukannya sudah memakai baju-baju yang bagus, Umar memakai baju yang sederhana. Justru karena kondisi itulah Safarunius mengatakan, kami menemukan dalam catatan kitab-kitab lama kami bahwasanya kota ini akan ditaklukkan oleh bangsa yang pemimpin yang menaklukkannya itu dia adalah seorang raja, tapi penampilannya bagikan seorang pendeta. Nggak ada pendeta yang glamor, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nggak ada pendeta yang tampilannya pakaian sederhana, dan Umar memperlihatkan itu. Dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia penuh dengan kesederhanaan. Maka kata Safaronius, demi Allah, orang inilah yang kami temukan di dalam kitab-kitab kami akan mengalahkan kami dan akan menguasai kota ini. Saat itulah Safaronius kemudian mendampingi Khalifah Umar untuk berkeliling ke sekitar Baitul Maqdis, dan ketika datang sholat zuhur, riwayat lain sholat asar, Umar bin Khattab melihat pasukan Islam berjumlah 25.000 orang, gabungan dari seluruh pasukan Islam yang ada di Syam mengepung Baitul Maqdis, dan akhirnya mereka bersatu hari itu. Karena Khalifah Umar datang, mereka pun datang dari semua tempat. Mereka meninggalkan Beirut, mereka meninggalkan Damaskus, mereka meninggalkan Tripoli, mereka meninggalkan kota-kota besar yang ada di Syam yang mereka kuasai untuk bersatu dan bertemu, berkumpul yang di Yerusalem, Baitul Maqdis. Maka ketika datang waktu sholat duhur atau asar,
ini peristiwa yang paling mengharukannya jamaah sekalian. Di antara 25.000 pasukan Islam, tanpa sengaja Umar melihat ternyata ada orang yang selama ini dia rindukan, yang selama ini dia sudah kehilangan suaranya, yang selama ini apabila Umar melihat dan mendengar suaranya terutama, pasti Umar mengingat Rasulullah SAW. Di antara pasukan Islam ada sahabat Bilal ibn Rabah, muadzin Rasulullah, yang sudah belasan tahun tidak mau azan lagi dan meninggalkan kota Madinah setelah wafatnya Nabi, dan beliau milih tinggal berjuang bersama kaum muslimin di wilayah Syam. Udah berapa tahun Umar tidak pernah mendengar suara azannya. Maka pada akhirnya saat itu Umar berkata kepada Bilal, "Sudah datang waktu untuk salat wahai Bilal, tolong engkau azan." Bilal mengangkat tangannya dengan mengatakan, "A'zirni ya Amiral Mu'minin." Tolong maafkan aku, berikan uzur kepadaku wahai Amiral Mu'minin. Fa inni la u'adzin li ahadin ba'da Rasulillah. Aku sudah berjanji kepada diriku untuk tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah. Kenapa beliau katakan itu? Bukan beliau tidak mau, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini menjadi muadzin Rasul hampir 10 tahun di Madinah. Di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal di hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Di antara waktu duha sebelum duhur. Mau nggak mau, di antara sela isak tangis ribuan kaum muslimin, laki perempuan, tua kecil dan muda di Madinah, datang waktu sholat duhur, pasti Bilal ingin memberikan waktu untuk kaum muslimin, memberikan azan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Maka beliau pun naik sebagaimana hari-hari biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara beliau Masya Allah. Allahu Akbar masih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara masih lantang. Begitu asyhadu anna Muhammad, tercekat suara beliau. Beliau coba lagi, asyhadu anna Muhammadar. Berhenti. Air matanya mulai menetes. Karena beliau mengingat muadzin azan sementara imamnya sudah tidak ada. Muadzin azan yang biasanya setelah itu Rasulullah sambil menunggu datangnya kaum muslimin bersandar di Bilal. Terkadang beliau menjadikan pundak Bilal sebagai tempat bersandar untuk menunggu kaum muslimin. Dan itu bertahun-tahun terjadi. Muazzinnya adalah beliau, imamnya adalah Rasul. Dan hari itu Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika beliau paksa mengatakan asyhadu anna Muhammadar, beliau coba lagi asyhadu anna Muhammadar Rasul. Beliau duduk, beliau menangis, beliau tidak kuat. Karena muazzin tidak mungkin bisa untuk azan sementara imamnya sudah meninggal dunia. Karena kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila manusia mendengar azan Bilal, mereka sudah tahu imamnya adalah Rasulullah. Dan itu berlangsung selama 10 tahun lebih di Madinah. Karena itu beliau kemudian ketika suaranya hilang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat seluruhnya datang. Beliau berada di tempat yang tinggi, dibuatkan kayak menara, nggak kayak sekarang kita azan dari dalam, speaker dari luar. Dulu tempatnya tinggi supaya suara kekirim. Di situ beliau bersimpuh dengan menangis Bilal. Para sahabat mengatakan, Abu Bakar, Umar mengatakan, Khalifah mengatakan, "Limadza la tu'adzin ya Bilal?" Kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak azan? Beliau kemudian turun dari tempat azan itu, beliau sambil menangis mengatakan, "Ibhathu li anfusikum muazzinan fa inni wallahi la uazzin li ahadin ba'da Rasulillah." Semenjak sekarang ini tolong kalian cari muazzin, tukang azan untuk diri kalian.
Dan aku tidak akan mau untuk azan selain untuk Rasulullah. Bukan karena tidak mau, nggak akan kuat. Ternyata peristiwa ini terulang. Berarti sudah berapa tahun? Penaklukan Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah. Berarti berapa tahun kaum muslimin tidak mendengar, terutama Umar bin Khattab dan ribuan sahabat yang berasal dari Madinah tidak pernah mendengar azan Bilal lagi. Berapa tahun kurang lebih? Hampir 5 atau 6 tahun. Antum bayangkan kalau antum dulu punya memori indah, antum dengar kembali, pasti kenangan yang lama akan datang. Karena itu para sahabat berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, tolong kau azan untuk kami." Antum bayangkan 25.000 orang kaum muslimin. Sebagian mereka sahabat, sebagian mereka para tabi'in, sebagian mereka anak-anaknya para sahabat yang tidak mengalami peristiwa itu. Antum kalau di tempat ribuan orang, terus sebagian besar mereka menangis, antum pasti ikut nangis. Begitu Umar melihat Bilal, beliau mendatangi Bilal, kemudian memegang Bilal dengan mengatakan, "Ya Bilal, azin lana." Tolong wahai Bilal, as'aluka billah, aku mohon dengan nama Allah kepadamu, tolong kabulkan, jangan tolak permintaan. Azan untuk kami. Setelah Umar dan para sahabat membersihkan tempat yang luas di pelataran gereja yang disebut dengan gereja kiamat yang masih ada sampai detik hari ini di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Di dekat Masjidil Aqsa sebelah sananya ada gereja. Di antara Masjidil Aqsa dengan gereja ini ada tanah lapang. Disitulah Umar membersihkannya untuk sholat bersama 25.000 pasukan Islam. Dan kemudian tempat sholatnya ini nanti dibangun masjid, yang kemudian masjid ini dikenal dengan nama Masjid Umar, Masjid Umar. Tapi kemudian di zaman Abdul Malik bin Marwan, masjid ini kemudian dibangun kubah berwarna kuning dari emas. Karena di bawah kubah berwarna kuning dari emas itu ada bukit, ada batu seperti bukit, dataran batu sedikit menonjol ke atas seperti batu yang cadas, yang keras, yang hitam, tempat Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika naik ke langit. Maka di tengah-tengahnya itu kemudian dibangun masjid, dan tengah-tengahnya persis di tempat Nabi Mi'raj kubah, dan kubahnya berwarna kuning keemasan, dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Karenanya masjid ini sekarang berubah nama menjadi Masjid Qubbatus Sakhrah, the Dome of Rock. Masjid kubah emas yang ada di dekat Masjidil Aqsa, yang banyak orang menyangkanya adalah Masjidil Aqsa. Yang antum kalau lihat Baitul Maqdis ada masjid yang bentuknya luas, terus tengah-tengahnya kubah emas. Nah ini yang Anda bicarakan. Jadi Masjidil Aqsa banyak disalahpahami oleh orang. Padahal Masjidil Aqsa itu berwarna krem. Warnanya krem, coklat Masjidil Aqsa, bukan ini. Kalau ini namanya Masjid Umar asalnya. Dan kemudian setelah memiliki kubah itu dinamakan oleh sebagian kaum muslimin sampai hari ini Masjid Kubah Mas, Qubbatus Sakhrah. Iya. Maka kemudian majulah beliau Bilal, dan kemudian beliau azan. Begitu beliau azan, ikhwafillah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Umar bin Khattab tidak bisa menahan air matanya. Beliau menangis terseduh-seduh. Suara Bilal baru naik, para sahabat ribuan orang menangis. Kenapa? Bukan keindahan suara Bilal yang menyihir mereka, tetapi ingatan dan nostalgia mereka tentang siapa imam ketika Bilal itu menjadi muadzin. Itu yang membuat mereka menangis, mengingat kembali Nabi, mengingat perjuangan mereka, mengingat ini orang yang azan termasuk orang yang paling keras siksaannya di Mekah, termasuk orang yang mengadu kepada Nabi kapan datangnya pertolongan Allah. Dan sekarang dia termasuk orang yang menyaksikan umat Islam menaklukkan wilayah yang sangat suci Baitul Maqdis. Jelas pertolongan Allah datang. Nah ini ikhwafillah azakumullah contoh yang kedua, bahwasanya Allah hanya menyuruh para sahabat sabar dulu.
pertolongan Allah akan datang setelah kalian mendapatkan cobaan, siksaan, intimidasi. Tetapi pertolongan Allah akan datang setelah itu. Harus sabar. Contoh yang ketiga, peristiwa ini juga membuat menangisnya banyak para sahabat. Mereka mengingat hadis dan ayat yang seperti ini, yaitu beratnya cobaan mereka di Mekah. Dan ternyata sekarang Allah membuat mereka menaklukkan salah satu negara paling kuat ketika itu, yaitu Persia. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian, pada tahun 15 Hijriah, berarti berapa tahun setelah Nabi hijrah? 15 tahun setelah Nabi hijrah, 4 tahun setelah Nabi wafat. Bayangkan, 4 tahun Nabi wafat, umat Islam sudah mengalahkan salah satu negara yang kuat, yaitu Persia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil masuk ke ibu kota Persia yang bernama Al-Madain bahasa Arabnya, Tishifun dalam bahasa Latinnya, yang sekarang menjadi Baghdad di Irak. Di situ dulu ada istana indah milik raja-raja Persia yang disebut dengan Kisra. Istananya persis seperti istana putih yang ada di Jakarta, istana Bogor yang ada di Jakarta, warnanya putih, bangunan Belanda. Atau seperti White House, yaitu gedung putih miliknya Amerika. Saat itulah ketika mereka melihat keindahan Iwan Kisra, mereka menaklukkan salah satu wilayah yang sangat besar, negara yang sangat besar, dan masuk ke dalam bangunan yang begitu indah, istana dari raja-raja Persia. Mereka meneteskan air mata dan mereka kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam taraku min jannatin wa uyun." Betapa banyak yang mereka tinggalkan dari taman-taman yang indah. Dan kemudian Allah wa aurathnaha qauman akharin, dan diwariskan oleh Allah kepada kaum yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika sholat Jumat pertama kali saat memimpin di istana putih tersebut menangis. Kenapa? Karena beliau mengingat betapa beratnya perjuangan para sahabat, terutama ketika mereka berada di Makkah. Jadi hampir 10 tahun mereka mendapatkan cobaan yang berat. Tapi setelah itu Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Maka pelajaran besar yang kita bisa ambil dari mukaddimah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwasannya tidak akan pernah ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dan kemudahan, kecuali seseorang itu bersabar atas cobaan, penderitaan, musibah. Baru setelah itu Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian penutup dari kajian ini sebagai mukaddimah dari apa cara orang-orang Quraisy dalam menentang dakwah Nabi di Makkah setelah beliau memulai dakwahnya dengan dakwah jahriyah. Ana tutup kajian ini dengan kisah yang menarik, yaitu sebagian kita ketika membaca kisah-kisah perjuangan Nabi, terkadang karena kita semangat luar biasa, dan itu pula yang ana rasakan dahulu ketika mulai belajar sirah Nabi ini, membaca kehidupan para sahabat bersama Rasulullah, ana itu merasa iri, bahkan dalam hati pernah berseloroh mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau tidak menjadikan aku hidup di zaman para sahabat, supaya aku bisa melihat Rasulullah, aku bisa berjuang bersama Rasulullah, aku bisa menjadi sahabat Rasulullah." Terkadang kan itu yang kita pikirkan. Sekarang tolong pikiran itu antum tutup. Antum ganti dengan syukur. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun aku tidak bertemu dengan Rasulmu, tapi aku beriman kepada Rasul. Kenapa jamaah sekalian? Lihat kisah ini. Kisah ini akan membuat kita bersyukur, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Itu sudah cukup bagi kita. Kenapa? Saya ceritakan. Karena beratnya cobaan yang ada di zaman Nabi, karena beratnya tantangan untuk beriman di zaman Nabi, belum tentu ketika kita hidup di zaman Nabi, kita itu menjadi Abu Bakar, kita itu menjadi Bilal, kita itu menjadi Ammar, kita menjadi Umar,
kita menjadi Utsman, kita menjadi Ali, kita menjadi Abdurrahman. Bisa jadi kita menjadi Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyaksikan Nabi, melihat Nabi, mendengar dakwah Nabi, berhadapan dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, tapi tetap tidak beriman. Siapa yang bisa menjamin? Karena itu kisah ini akan membuka pikiran kita supaya kita ini bersyukur menjadi orang Islam walaupun tidak bertemu dengan Nabi. Bahkan kita bertekad untuk mempertahankan Islam ini, kita cinta kepada Islam ini, kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan hadis ini sahih. Hadis ini berasal dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair ini seorang tabi'in. Beliau menceritakan kisah ini dari ayahnya. Siapa ayahnya? Nama beliau Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Berarti ayahnya siapa? Jubair bin Nufair, sahabat. Jubair bin Nufair menceritakan, ayah dari Abdurrahman ini menceritakan, beliau berkata, "Jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yawman." Suatu hari kami ini pernah duduk-duduk bermajlis bersama salah seorang sahabat Nabi. Siapa namanya? Jubair bin Nufair, sahabat. Beliau bercerita, kami suatu hari pernah duduk bersama salah seorang sahabat senior, sahabat yang dekat dengan Nabi, termasuk as-sabiqin al-awwalin, dan dia pahlawan Islam. Namanya siapa? Miqdad ibn al-Aswad. Antum kalau dengar Miqdad, antum harus ingat dia adalah pasukan berkuda pertama dalam Islam, atau pertama atau kedua dalam Islam setelah Zubair. Jadi di perang Badar, orang musyrikin punya hampir 60 sampai 200 pasukan berkuda, umat Islam hanya 2 pasukan berkudanya. Dari 300 berapa belas pasukan Rasul, pasukan berkuda cuma 2, salah satunya beliau. Namanya siapa? Al-Miqdad bin Aswad, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Nah, beliau Jubair bin Nufair mengatakan, kami suatu hari pernah bermajlis, duduk-duduk bersama sahabat Nabi Al-Miqdad bin Aswad. Tiba-tiba ada seorang yang hidup di zaman beliau, berarti tabi'in, tidak melihat Nabi tapi bertemu dengan sahabat Nabi. Datang ke majelis itu, begitu melihat sahabat Miqdad bin Aswad, dia kemudian berkata, apa Pak? Mungkin itu pula yang akan kita katakan kalau ketemu sahabat Nabi. Insya Allah, kalau kita orang yang benar-benar cinta kepada Nabi, cinta kepada Islam, pasti kita akan berkata seperti itu juga mungkin kepada salah seorang sahabat Nabi kalau kita bertemu. Maka orang yang datang ini berkata kepada Miqdad ibn al-Aswad, "Famarra bihi rajulun." Maka lewatlah seorang laki-laki sambil datang menyalami Miqdad, sambil berkata, "Tuba li hatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah." Wahai Miqdad, wahai sahabat Nabi, betapa beruntungnya kedua matamu ini yang sempat menatap dan melihat serta bertemu dengan Rasulullah. Beruntung. Wallahi lawadidna. Bukan hanya itu saja ucapannya, nambah lagi, itu yang membuat Miqdad agak marah. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aid wa syahidta ma syahidta wa syahidna ma syahidta, yakni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal masyahid wal ghazawat. Dan seandainya, betapa beruntungnya kedua matamu yang sempat menatap melihat Rasulullah, wahai Miqdad, dan seandainya kami itu hidup di zaman itu, sehingga kami juga bisa menyaksikan apa yang kau saksikan, hadir bersama Nabi dalam perjuangannya, dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi, kami juga akan berharap seperti itu. Dengan pedenya beliau berkata seperti itu. Miqdad membuat kaget orang-orang di sekitarnya. Beliau bukan mengatakan, "Oh ya, seandainya saja begitu." Beliau tidak berbicara seperti itu, justru marah. Beliau sambil menggenggam tangan orang ini, beliau mengangkat suaranya dengan mengatakan, fastaghdaba, beliau marah kepada orang ini. Faja'altu a'jabu ma qala. Aku heran kenapa dia sampai marah, kata Jubair bin Nufair. Tapi kemudian beliau berkata kepada orang ini, "Ma yahmilu rajul ala ayyatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu an. La yadri law syahidahu kaifa kana yakunu fi." Kenapa sih seseorang itu berharap
agar dia mendapatkan sesuatu yang Allah tidak berikan waktu itu atau sesuatu itu kepada dirinya. Yang seandainya Allah mengabulkan keadaannya, mendapatkan hal itu waktu itu, belum tentu keadaannya sama seperti yang dia inginkan. Masih belum paham? Jamaah belum paham dengan ucapan Mikdad. Dijelaskan setelah itu oleh dia. Maksud ucapannya, kenapa sih orang itu berharap sesuatu yang Allah tidak berikan kepadanya, yang kalau sesuatu itu diberikan oleh Allah, dia belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan. Maksud keterangan beliau ditambahkan oleh beliau. Apa itu? Di mana orang ini kan berharap bisa melihat Nabi, beriman, berperang bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, menjadi sahabat Nabi. Itu kan keinginan orang ini. Padahal Mikdad mengatakan, jangan terlalu pede Anda ketika hidup di zaman itu Anda akan jadi sahabat. Kenapa? Beratnya ujian dan beratnya fitnah dan cobaan. Makanya Nabi mengatakan, awalan tahmadun Allah. Yang pertama yang harus kalian lakukan harusnya kalian bersyukur kepada Allah. Iz akhrajakum, di mana Allah mengeluarkan kalian, la ta'rifuna illa rabbakum, di mana Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui, kalian sudah mengenal Tuhan kalian, artinya kalian sudah beriman kepada Allah. Kalian lahir, kalian jadi orang Islam. Syukur itu. Wa musaddiqina bima jaa bihi nabiyukum, dan kalian lahir mempercayai, mengimani apa yang dibawa oleh nabi kalian. Kenapa? Wallahi laqad hadara Rasulullah aqwamun akabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yajibuhu wa lam yusaddiquhu. Kenapa? Karena nabi itu hadir di tengah manusia, di tengah satu kaum. Mereka menyaksikan Nabi, melihat Nabi, mendengar ucapan beliau, bahkan melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Tetapi kemudian mereka tidak beriman, dan Allah kemudian lemparkan wajah mereka ke dalam api neraka. Mereka tidak beriman, mereka tidak mempercayai Nabi, mereka mendustakan Nabi. Maksudnya Mikdad, siapa yang menjamin dirimu beriman kalau engkau hidup di zaman Nabi? Faham? Faham jamaah sekalian? Jadi kita pun seperti itu. Jangan berkhayal, yo salam, coba ana hidup zaman Nabi, kayaknya ana bisa tuh seperti Umar. Ya Allah, ya kalau jadi Umar, ya kalau antum jadi Abu Jahal. La haula wala quwwata illa billah, la a'udzubillah. Nah, kalau jadi orang seperti Musailamah al-Kadzdzab, sempat beriman kemudian murtad, bahkan ngaku diri sebagai nabi. Jadi berat jamaah sekalian. Makanya kita bersyukur sekarang, Masya Allah, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul kita, dan kita dilahirkan sebagai orang yang beriman, dan kita mencintai agama ini, mencintai Nabi, itu sudah cukup bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diinginkan oleh Mikdad. Kenapa? Karena cobaan dan ujian para sahabat terdahulu dalam mempertahankan Islam ini, terutama 10 tahun di Makkah, itu sangat berat. Setelah dimulainya dakwah al-jahriyah, penyiksaan, teror, intimidasi, itu diberikan oleh orang-orang Quraisy. Maka kita bersyukur jamaah sekalian. Allah hidupkan kita jauh dari zaman Nabi, tapi tetap Allah menjadikan kita insya Allah beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi, dan mencintai agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan cara-cara, metode yang dilakukan oleh orang Quraisy dalam berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dan menghalangi penyebaran Islam di kota Makkah. Aku qouli hadza, ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.